ngojek sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Anwar. Cek. 112 3 trot. Yang datang ini yang muda-muda, yang berprestasi, dan yang melindungi masyarakat setelah yang tua-tua. Jadi kami dari tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, sebenarnya Pak, apa tujuan utama kita itu adalah Saat itu kita lagi patroli nih. Terus pas simpang ke kanan tuh ada tim yang jatuh motornya. Tapi ini ya banyak juga ya. Pernah nggak waktu pada saat tawuran gitu kan, ngamanin barang bukti banyak begitu, pas lagi ngamanin barang bukti gitu diserang sama warga? Instagramnya kami ulang Patroli Perintis Presisi _PMJ. Silakan. Call center Sabara itu ada? Ada. Nomornya 0821 0821, catat Pi. 9276 9276 5763. 5763. Halo Sobat Polri, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Anwar. Jadi ada, sebelum kita perkenalin tamunya, ada ungkapan don't judge a book by its cover. Yang datang ini yang muda-muda, yang berprestasi, dan yang melindungi masyarakat setelah yang tua-tua. Jadi nih istilahnya penerus-penerus kita nih. Iya. Penerus ente lah, patroli ya kan. Iya, Nah, pas kebetulan kita nih kedatangan nih komandan-komandan juga, ya mudah-mudahan ya nanti ke depannya juga sukses ya. Oke, langsung kita perkenalkan aja Patroli Perintis Presisi Polda Ya, Metro benar Jaya. kan? Betul. Silakan, siapa dulu yang perkenalkan? Perkenalan dulu dari Bapak Adira. Di sini kameranya, Pak. Izin mengenal diri, nama Ibda Adira Rizky Nugroho. Saat ini diamanahkan sebagai Komandan Tim 1 Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya. Oke, lanjut. Saya Ibda Diki Sirait, saat ini diamanahkan sebagai Komandan Tim 2 Patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Metro Jaya. Oke. Satu lagi. Saya Ibda Wahyu Agung, saat ini diamanahkan sebagai Katim 3 Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya. Gitu, Bang. Oh, kalau patah-patah gitu, Mbak Kevin. Mana? Enggak, tapi kelihatannya muda-muda banget nih. Iya. Kita tanyain dulu nih, Le. Mudah-mudahan. Mohon izin nih, Komandan nih. Masuk istilahnya baru dilantiknya kapan nih jadi polisi nih? Kami semua baru lulus tahun ini, Tahun ini, tahun ya. 2022. 2022 dari Akademi Kepolisian ya. Wah, mantap. Sudah. Jadi. Lanjut, siapa dulu yang pertama bicara nih? Tapi selain itu juga ternyata Pak Adira ini merupakan Adi Makayasanya 2022, Le. Iya. Mantap. Udah lihat itu. Gitu. Kan gue bingung. Kok mau di Sabara ya? Kan udah jelas perintah komandan harus Lanjut. tahu dulu ya kan di lapangan. Kan masyarakat masih banyak sekali masyarakat yang nggak tahu apa sih patroli perintis presisi ini. yang dibentuk Bapak Kapolda itu. Betul. Apa sih, siapa yang duluan menjelaskan? Saya boleh. Oke, silakan Pak Adira. Jadi kami dari tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, sebenarnya Pak, apa tujuan utama kita itu adalah bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat. Oke. Masyarakat Jakarta adalah untuk membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Jakarta, terkhusus pada malam hari. Khusus malam hari ya. Makanya pakai jaket kulit, Bang, biar Biar nggak masuk angin. Angin duduk mungkin, Pak. Ya, ada angin duduk ya. Kemudian tentunya kita antisipasi adalah tindak pidana yang terjadi khususnya terjadi pada malam hari, dan juga kita antisipasi balap liar, antisipasi terjadinya tawuran, kemudian 3C, curanmor, dan juga tentunya kehadiran kita adalah tidak lain tidak bukan seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, adalah untuk membuat Jakarta aman dan nyaman, adem dan sejuk seperti itu. Wah, Sejuk kalau di malam hari.
hari. Ya, kalau di siang hari Panas lah. panas. Panas. Jadi 12. selain kerjaannya selain patroli malam gitu kan, ini kan sekarang lagi rame-ramenya unjuk rasa nih. Nah untuk patroli perintis sendiri dilibatkan nggak sih dalam acara kayak model sekarang ini ada unjuk rasa seperti itu? Untuk dalam fase unjuk rasa sesuai dengan penyusunan subsidi BBM yang sekarang terjadi ya Pak, kita dilibatkan sebagai tim pemukul. Jadi ada dalmas awal, dalmas lanjutan, kita masih di levelnya. Di ring 3-nya lah istilahnya ya. Ya, pokoknya terakhir lah. Iya. Biasanya kita ditugaskan itu sebagai untuk mengatasi konvoi bubaran massa. Oh, gitu. Jadi bagian tim pemukul dorong, bagian tim Enggak pendorong. dong. Kalau ada Dorong. bubaran massa masih gerombol. Iya, dia bagian ngedorong, bagian Biasanya kan unjuk rasa itu kan pulangnya dia konvoy, Pak. Iya. Jadi saat konvoy itu kan jalanan macet tuh. Dan malam hari biasanya. Iya. Capek dong. Dan biasa juga kita dipasangkan dengan Patra Brimob Polda Metro Jaya. Iya, benar. Luar Iya. biasa. Nah, terus Le, gimana pengalaman Le? Apa? Bagi-bagi dong pengalaman patroli kan ente mantan patroli. Oh, udah di rumah. Ya gak apa-apa, bagi-bagi pengalaman. Seperti Jadi, ya, apa? bukan seperti itu. Yang saya maksud gini loh. Di dalam situasi Kamtipmas, khususnya daerah ibu kota Jakarta, itu kan banyak yang miss ya. Miss dalam artian gini, masyarakat kemana sih lapornya kalau ada seperti itu? Apa misalnya kayak ada Call center kita lah sudah gitu ya? pernah bahas tentang call center 110 dan itu memang mumpuni walaupun tidak 100%. Kita Betul. boleh jujur terhadap itu. Cuman karena ada personil dan tim patroli perintis presisi ini harusnya menjadi membuat kedekatan masyarakat terhadap polisi itu sendiri. Betul. Sekarang pertanyaannya adalah kiat-kiat apa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan patroli perintis presisi P3 lah kita bilang ya. Iya. 3P, 3P, bukan P3 nanti partai kau. 3P. Apa kiat-kiat apa yang dilakukan 3P sehingga ada simple ada jadi kan supaya contohnya nih misalnya dilapor nanti Misalkan ada masyarakat. Polda misalnya kan oh itu kejadiannya di Polres jadi nggak kayak di pimpong-pimpong gitu. Iya. Kiat-kiat apa yang dilakukan 3P supaya Cepat merespon terhadap laporan masyarakat. Yanduan masyarakat itu. Ada nggak kiat-kiat yang sudah dilakukan? Mungkin Mas Komandan Wahyu. Untuk kita sendiri, Pak, kita tersedia call center. Call centernya ada. Nah, call center langsung ke comment center Sabara. Ada comment center Sabara. Ada, Pak. Nah, nanti Alpi tuh cantumin tuh di bawah Pi call centernya biar masyarakat juga gampang nantinya biar cepat juga ditangani sama bapak-bapak ini kalau andai kata di lapangan menemukan tindakan kriminal. Selain daripada itu, Selain dari itu kita juga mempunyai Instagram, Pak. Instagramnya Nama Instagramnya patroli perintis presisi _PMJ. PMJ. Itu kalau patroli live nggak atau gimana? Enggak. Kita nggak live, Pak. Enggak, maksudnya kan preventif Le. Jadi pas ngelihat, oh gue mau tawuran nggak jadi nih kan gitu. Itu bukan kiat itu. Ngasih tahu itu, "Woi, kami patroli." Nanti kalau kita live malah pelaku-pelaku kayak tawuran itu malah jadi kabur deh, Pak. Ya, justru kan Malah kita terlacak jadinya, Pak. katanya preventif, mencegah. Mencegah itu bukan yang lain itu. Dia udah pintar mah. Oh, iya. Terus lanjut ada Instagramnya patroli perintis presisi _PMJ. PNJ. Kalau misal masyarakat menemukan di jalan nih, misal lagi pulang kerja ataupun lagi dari mana, menemukan tindakan tawuran ataupun ada begal, bisa langsung menghubungi via DM ataupun hotline tadi. Dibalas itu. Pasti, Pak. Pasti kita balas. Dibalas. Kita setiap harinya di Mako itu pada malam hari ada 2
2 tim, Mbak. 2 tim. Oh, berarti udah ada yang standby, udah Dan ada ya sebenarnya semua standby. berapa tim? Ada 5 tim kita. 5 tim. Satu malamnya yang berdinas itu berapa tim? 2 tim, Mbak. 2 tim yang bikin. Tiap malam 2 tim. 2 tim. Berarti yang standby Tidak ada Bang yang Nggak ada. Senang banget sih standby kayak enggak. dulu keluar. Kan itu tadi yang call center tadi standby-nya. Tidak, itu call center Sabara. Sabara itu udah ada call centernya sendiri. Udah ada yang Nah, itu yang piketnya maksudnya. tidak ikut mereka patroli. Oh gitu. Ya berarti ada yang standby dong. Tapi bukan patrolinya. Saya selesai Oh iya. Iya iya. Oh iya iya iya. Makanya itulah yang gue pengen tahu dari pengalamannya, Le. Setelah ada call center, command center dari Sabara, terus Instagram yang dibalas, masyarakat ya, catat ini. Instagram kita nggak bohong-bohongan sini. Iyalah. Ini membuktikan bahwasanya kedekatan polisi terhadap masyarakat. Betul. Makanya saya bilang di awal acara itu, don't judge a book by its cover. Walaupun masih muda-muda, tapi tetap Artinya apaan? jangan menilai buku dari sampulnya. Oh, Kan gitu. ini ganteng-ganteng, cakep-cakep kan. Iya. Orang agak lah dikit Ya, kan. karena udah tua. Iya. Itu aja lo, jujur aja lo. Nah, don't judge book by its Iya. cover berarti, tapi mereka ini masih terengginas, pasti terengginas. Iya. Nah, mulai dari menjawab DM, terus menerima informasi dari call center Sabara, ya toh. Itu kiat-kiatnya. Setelah melakukan komandan-komandan ini setelah melakukan patroli itu setiap malam itu ada target gak? Contohnya ini kan Polda Metro Jaya kan itu dari beberapa Polres ya. Ada nggak misalnya malam ini kita pilih Polres ini, atau dia secara generalisasi semua Polda, atau Seluruh malam ini jajaran Polda Metro gitu. atau malam ini misalnya yang bertugas itu tim 1 dan tim 2. Apakah malam ini khusus buat Polres Jakarta Selatan, atau apakah malam ini khusus buat Polres Jakarta Pusat, atau apakah semua secara general, secara diputerin semua Polda Metro Jaya? Seperti apa itu? Biasanya Pak, apabila ada atensi dari pimpinan ataupun aduan dari masyarakat, kita misalnya aduan dari sekitar Manggarai, malam harinya kita langsung ke Manggarai. Tapi apabila pada malam hari itu Manggarai sepi, kita laksanakan patroli ke daerah yang lain. Saya sampai ke Jakarta Utara, Penjaringan. Dan misalkan kalau kita dipatroli di wilayah hukum Polres mana gitu, dan misalkan sebagai contoh yang tadi Wahyu bilang, Pak misalkan sedang di Jakarta Selatan, namun ada informasi seperti semisal di Jakarta Utara atau Jakarta Timur, kita langsung datangi tempat itu. Jadi makanya kita juga sangat butuh peran serta masyarakat melapor ke kita, ngasih informasi. Tentunya itu juga jadi masukan untuk kita dan untuk kita bisa antisipasi bersama-sama. Kemudian juga selain yang dari informasi dari masyarakat mungkin ya Pak, kita juga kan dari patrolinya sudah memetakan daerah-daerah rawan di Jakarta. Misal Jakarta Utara terkenal dengan tawurannya, mungkin Jakarta Timur dengan sama mungkin tawurannya. Kalau Jakarta Selatan balap liar mungkin seperti di Antasari. Jadi dan tim pada saat memberikan AAP saat apel sebelum pelaksanaan patroli langsung mengatensikan, misal tidak ada atensi pimpinan atau dari informasi masyarakat. Jadi malam ini kita patroli ke daerah Jakarta Utara. Target kita adalah tawuran, misal seperti itu. Oh, karena udah tahu, udah dipetain lah. Oh, ini malam Minggu nih rawan balapan liar di daerah Antasari. Mereka merapat sana. Oh, ini rawannya nih. Hari-hari ini rawannya di Manggarai. Itu kan Manggarai udah sering tuh Manggarai kan. Sering ribut. Oh, mereka merapat ke sana. Yang kita perlu nih kita tanya nih kayak mode ente kalau andai kata dulu patroli dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sekarang nggak bisa saya cerita Enggak, sini. Hah? Nggak bisa? Nanti didengar penjahat. Oh, gitu. Nanti aja saya WA-WAan sama Pak Adira. Oh, kalau Ada ini kita informasi. harus. Kalau ini kita harus. Ada informasi rahasia yang mau saya tahu supaya mereka jangan miss. Oh, jangan gitu ya. Contoh ya. Contoh seminggu yang lalu itu Diapalin. tidak. Ya, mereka melakukannya 6:30. Oh gitu, karena Dia patrolinya dia tahu nih, oh patrolinya Pak Ambar dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, dihantam jam 6:30 Pak Ambar udah pulang nih gitu Iya, ya. Jadi pada dasarnya tetap Ada. dapat informasi, pokoknya langsung jalan nih. Ada kiat-kiat khusus yang tidak boleh diceritain di sini. Oke, sip. Channel ini juga semua orang nonton, jahat juga nonton. Betul. Nah, yang mau saya generalisasi dalam hal ini adalah bahwasanya komandan-komandan
yang muda-muda ini sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar dalam melakukan patroli. Sekali patroli berapa orang? 2 tim sekitar 20 orang kok. Kan satu tim 10 orang. Satu tim 10 orang. Kelengkapannya Kelengkapannya lengkap, kami menggunakan mulai dari gas air mata, senjata api, lengkap ya? Iya. Untuk Hatim disediakan HS biasanya. HS, oke, luar Jadi biasa. anggota 9, Sama Katimnya timnya 1 jadi 10. Jadi 10. Bawa mobil atau enggak? bawa Bawa satu motor dan ada satu mobil. Satu mobil. di bawah anggota gitu. Di bawah. Jadi ada patroli tetap, patroli bermotor ada, tapi mobilnya juga Mobil, mendampingi. iya betul. Bareng Mobil jadi. bareng jadi. Tapi jadi timbul sebenarnya pertanyaan tadi, mereka kan punya Instagram. Di antara anggota Komandan ini banyak toh yang muda-muda. Selain komandan-komandan ini masih muda sekali kan. Nah, jadi timbul pertanyaan, di dalam kehidupan sekarang di tahun 2022 ini, media sosial itu sangat kuat di dalam membantu tugas-tugas kepolisian. Sejauh mana peran serta tim patroli perintis presisi ini di dalam dunia media sosial. Soalnya saya lihat juga sebelum kita ngobrol di sini, saya lihat juga semua Instagramnya patroli perintis presisi itu. Jadi tanda kutip, kita kan nggak bisa melarang masyarakat toh. Kita nggak ada beberapa di daerah, bukan PMJ ya, bukan bela PMJ. Ada beberapa ada bilang gini, saya baca, balas dong DM saya gitu. Maksud saya sejauh mana sejauh mana tim patroli perintis presisi ini tentang media sosial, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada tim misalnya khusus gitu terhadap media sosial kalian? Itu kan yang kedua. Karena menurut saya mungkin komandan-komandan ini lagi patroli apa segala macam kan nggak mungkin juga yang ngurusin itu kan. Seperti misalnya call center Sabara. Itu kan ada khusus untuk call center Sabara yang memberitahu ke patroli perintis presisi dong. Itu yang pertanyaannya. Pertama, sejauh mana ruang lingkup keterlibatannya media sosial terhadap patroli perintis presisi? Sejauh mana artinya? Jadi simpelnya gini, ada nggak dalam arti dari media sosial itu langsung dari komandan langsung interaksi langsung dalam arti masyarakat membuat laporan di DM terus langsung ditindaklanjuti gitu. Nah ada nggak nih yang megang itunya kali ya, megang adminnya lah, admin IG itu sendiri. Ada Pak pastinya. Ada. Admin langsung Instagramnya. Yang khusus buat itu. Iya, tapi secara keseluruhan tergabung ke tim patroli juga. Oh enggak, per tim dia. Enggak. Jadi Pada saat patroli ya ikut patroli juga. Oke. Ya, pada saat sehari juga beliau megang Nah, Instagram. pernah nggak kegiatan patroli perintis ini, presisi ini, laporan dari masyarakat melalui DM terus langsung ditindaklanjuti? Pernah? Jadi karena kan untuk Instagramnya yang kita punya itu kan satu pintu semua Pak. Jadi dan kita juga pegang semua, baik itu dan tim maupun anggota-anggota yang lain. Jadi biar juga masyarakat tidak cari-cari. Jadi kalau kita misalkan semisal kita semua tim punya, nanti masyarakat bingung mau lapor kemana. Jadi kita buat satu pintu di situ, tapi kita monitor semuanya. Dan keterlibatan kita punya media sosial tentunya itu kan juga salah satu yang menjadi pendukung sarana pendukung karena media sosial yang tadi Pak Amrita sampaikan bahwasanya sangat menunjang pekerjaan polisi dan juga karena di era yang sekarang masyarakat menggunakan media sosial kita juga harus mengikuti perkembangan media sosial tersebut. Zaman lah.
Dan kalau misalkan ditanya apakah sangat membantu dan pada saat pelaksanaan patroli itu sendiri kita patroli kan karena kita sistem body system jadi berboncengan. Jadi mungkin selagi sekalian patroli sekalian ada yang cek di mana nih? Misalkan masyarakat bilang, "Pak, ada di sini nih." Ayo kita ke sana. Ada patroli cybernya juga. Sekalian kita patroli cyber. Itu. Mantap. Patroli cybernya ada dari anggota juga. Canggih. Jadi ketahuan kan lagi patroli, oh di sini lagi rame nih. Lagi tawuran. Kan kadang-kadang kan anak-anak kan kalau trek-trekan sampai tawuran kan biasanya live kan mereka kan jadi ketahuan. Kayak pengalaman main gitu. Kalau itu nggak bisa dibongkar di sini, nanti dikasih Kan tahu. ada tim tuh yang kayak tim saya itu si Patul itu emang hafal semua jalan di wilayah Jaksel nih, emang hafal dia. Peta hidup lah ya. Iya, Tahu semua ya. tahu semua dia. Jadi yang saya maksud itu kan memang sudah dilakukan ya. Iya. Sudah dilakukan. Saya pernah punya pengalaman seperti ini, Komandan. Nggak apa-apa kali ya, kita kan Nggak harus terhubung. apa-apa, Saya biar pernah masyarakat punya juga pengalaman paham. seperti ini. Ada beberapa, saya tidak perlulah menyebutkan. Karena gini, komandan-komandan ini kan melakukan patroli itu sampai ini rompinya aja keren kayak gini, Bang. Kalau udah patroli itu lepek itu. Apalagi udah Panas berhenti, iya. Nah, yang berhubungan dengan yang mau saya omongin ini, itu kan capek. Oh iya pasti. Nah, pasti di antara mungkin bukan komandan-komandan ini ya, pasti di antara anak buahnya itu pasti bilang kayak gini, ada sedikit. Ngapain sih kita capek-capek kayak gini? Ada itu. Ya kan, untuk mengatasi seperti itu yang namanya manusia rambut sama hitam. Kalau udah karena saya pernah ketemu seperti itu. Ada Bang, gini ada gitu. Ada Bang. Aku harusnya di reserse aku dimasukin ke sini. Nah, tanda kutipnya kayak gini, lu polisi. Iya. Lu harus benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Ngapain lu berpikir lu harusnya di reserse, harusnya di narkoba, giliran pas dimasukin taruh di perintis polisi, harusnya terima dong gitu kan. Iya dong. Gajiku nggak nambah, baru ngomong gitu. Langsung saya skamak dia. Saya bilang, mungkin gaji sama, saya bilang. Tapi gaji kita sama Tuhan nggak sama. Mungkin itulah yang terjadi sini. Di antara gitu, misalnya ada yang seperti itu, Komandan. Mengatasi seperti itu gimana sih? Mungkin Pak Adira? Kalau mungkin untuk mengatasi seperti itu tentunya kita sama-sama kita akan bekerja. Boleh bisa dibilang kami dan tim, tapi kan kalau pelaksanaan di lapangan kita sama-sama kita mitra kerja baik kita dengan anggota dan tentunya Iya lah. Adi Makayasan. terus. maksudnya boleh kita mungkin pangkat kita lebih tinggi tapi kan tetap kita mitra kerja. Makanya kita sampaikan kita sama-sama di sini kerja, sama-sama kita lakukan yang terbaik. Udah, kita lakukan yang terbaik aja. Mau itu istilahnya pimpinan melihat kah atau pimpinan tidak melihat, kita lakukan yang terbaik aja. Namanya rezeki kan bawaan badan, jadi nggak akan kemana. Kalau kita udah lakukan yang terbaik, pasti yang namanya emas mau ditempatkan di mana saja tetap jadi emas. Wah, merinding saya bener. Kayak waktu saya masih muda. Aku tahu ngopi. Kayaknya ngeledekin banget kami. Enggak, luar biasa. Saya suka. Berarti cara mengatasi karena gini, Komandan. Jadi Enggak, makanya juga Bapak Kapolda kan menekankan bahwa andai kata yang perwira-perwira baru nggak langsung ditempatin, di reses di ini. Enggak, Bapak tuh maunya ya udah lu jalanin dulu nih kehidupan di lapangan. tapi ternyata jawabannya rendah hati sekali. Oh iya, namanya satu tim. Satu Ya, tim. iyalah kerja sama-sama. Berdarah-darah Capek bareng-bareng. bareng. Ya seneng kita bareng-bareng lah. Nggak ada satu tim yang paling hebat. Yang paling hebat adalah kerja sama tim yang baik dan solid lah. Iya. Iya, jadi kalau andai kata main gotok-gotokan ya, komandan paling cuma ngingetin anak buahnya, nah, ayo kita kerja sama-sama. Kita bareng sama-sama, yuk kita patroli sama-sama, kita makan sama-sama. Nggak mungkin juga komandan makan nasi padang, anak buahnya makan indomie kan, nggak kan? Makan indomie bareng-bareng dong, indomie. Nah, gitu lah.
Lah kayak nggak pengalaman, sabar lah ya. Saya nggak tahu. Saya nggak makan Indomie, Bang. Oh iya, Saya diet sih ya. makan Badan gini. makan rumput. Lanjut Komandan, ini siapa yang jawab nih? Suka dukanya. Sukanya jangan bilang tidak ada dukanya gitu kan, nggak ada dong. Pengalamannya dulu deh nih. Pengalaman ada nggak sih selama melaksanakan Pengalaman pasti patroli? banyak, bisa dilihat suka duka dulu. Suka duka dulu. Aku ya mau udah. kusambungin nanti. Ya inilah. Namanya senior harus ngalah sama junior ya begini. Ya karena itu senior yang baik. Pak Komandan Diki apa? Sukanya aja dulu deh. Sukanya aja dulu ya. Sukanya aja. Ceritakan yang baik-baiknya aja. Tidak. Karena kita penontonnya Ngojek Sabar ini senangnya apa? Karena mereka itu senang kita itu di sini apa adanya, tanpa melihat apapun itu. Selama itu kita masih melakukan yang terbaik buat instansi kepolisian negara Republik Indonesia. Kalau sukanya sendiri ya Pak Ambarita. Kalau boleh cerita pertama tuh semenjak kita di pendidikan itu cuma yang dipelajari itu cuma kayak drill keringnya aja. Oh gini loh cara menggeledah. Oh gini loh cara nangkap orang gitu. Iya. Dan ketika kita terjun di patroli perintis presisi, kita langsung merasakan real di lapangannya. Orang bawa senjata beneran. Oh gitu ya, bukannya senjata kayu. Bukan kayu lagi, bukan karet lagi seperti di pendidikan. Itu jadi Dan itu dilaksanakan tahap-tahapnya. Angkat tangan. harus dong prosedurnya. Oh, iya. Terus itu jadi pengalaman tersendiri sih bagi kita. Kalau sukanya itu di saat kita berhasil ngamanin pelaku itu jadi kayak kepuasan tersendiri. lah, ya. Berarti kita ikut mensukseskan programnya Pak Kapolda. Kita juga sebagai polisi ikut melaksanakan tugas kita dengan benar begitu. Apalagi dengan kalau masyarakat sekitar lihat dan bilang terima kasih Pak, ini udah diamankan itu. Ada kepuasan tersendiri gitu kan. Tujuan utama kita berarti Tadi kan udah Pak Diki, sekarang Pak Adira suka dukanya. kalau saya dukanya ini berarti. Sukanya udah disebutin. Saya senang banget tuh. Jadi terus Kalau dukanya sih mungkin lebih ke yang tadi mungkin sedikit Pak Ambarita sampaikan bahwa ya bagaimana kita bisa mendengar keluh kesah anggota ya. Terkadang kita mungkin di usia kita yang masih muda tapi kita juga harus bisa memposisikan kapan kita jadi komandan, kapan kita jadi teman, kapan kita jadi abang, mungkin kapan kita jadi adik karena kita banyak anggota yang jauh lebih tua umurnya. Dan itu kan dengan dinamika keluh kesah yang mereka punya, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak dan itu kadang-kadang kita ini di usia yang sekarang istilahnya baru lulus kemarin tapi harus sudah mikir wah ada tanggung jawab itu ya, ada tanggung jawab kita punya anggota dan jadinya itu juga jadi pembelajaran kita wah berarti kita juga ambil keputusan nggak boleh semena-mena, nggak boleh mikirin kita diri sendiri, ada tanggung jawab, ada anggota dan tentunya kita saling jaga semangat dan bagaimana kita bisa sama-sama kita bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. kalau Kata-katanya. kalau saya misalnya masih bintar remaja, Oh, udah tua. saya misalnya saya minta komandan kayak gini, saya tungguin komandan sampai dia jadi kombes, sampai kombes. Maksudnya ditungguin gimana? Sampai kombes nanti Kau kan tetap kombes. bisa bara gitu. Enggak, Sampai saya komandan misalnya kombes, kau tetap saya bisa bara. misalnya udah bribka gitu Iya, kan, komandan tapi ini tetap udah bisa bara. komandan ini udah kombes Iya, gitu kan. tapi kau tetap bisa bara. Iya, Oh, gitu. terus saya bilang, komandan mohon izin gitu. Jadi komandan saya lagi gitu. Iya. Terus ke Pak Wahyu, Iya, Pak. pengalaman selama di patroli perintis presisi, pengalaman yang menggelitik lah ya, yang ada enggak sih? Duka, otak. Lucu. Pengalaman yang lucu ada enggak sih? Oh, ada di wilayah Penjaringan waktu itu Pak. Penjaringan Jakarta Utara ya. Iya. Utara. Saat itu kita lagi patroli nih. Terus kan patroli pada saat tim melintas nih simpang 3 nih mau ke kanan.
Terus pas simpang ke kanan tuh ada tim yang jatuh motornya. Oke. Ya, terus jatuh lah, stop kita. Terus pas kita lihat ke belakang itu rame di belakang itu ternyata beberapa remaja mau tawuran. Jadi di balik kita jatuh motor itu ada hikmahnya ternyata. Coba kalau kita lanjut ke kanan kan nggak ketemu sama yang terjadi tawuran. Terus setelah kita amankan pelaku itu, kita kembangkan lebih lanjut. Kita dikasih tahu bahwa tempat temannya dia itu, jadi dia nggak solid orangnya. Jadi temannya dicepuin lah. Dikasih tahu bahwa ini teman-teman saya di sini. Ini teman saya rumahnya di sini, dianterin kita ke sana. Iya. Terus tawuran tuh. Iya, itu di wilayah sekitar Waduk Pluit itu wilayah rame itu. Iya. Terus dianterin ke rumah. Pas saat itu kita sangat berterima kasih nih pada masyarakat. Kita dikasih tahu, dikasih jalan. Pelakunya kan melarikan diri tuh. Dikasih tahu, Pak, ke arah sana, Pak, arah sana. Itu salah satu kepuasan bagi kita bahwa masyarakat itu kooperatif. Tanpa masyarakat mungkin kita nggak bakal nangkap tuh. Berarti selama ini sebenarnya masyarakat cinta loh sama polisi. Bukan sebenarnya emang cinta kok. Bagaimana? Sama polisi itu masyarakat itu cinta. Betul. Maybe some of them, sebagian daripadanya mungkin tidak gitu lah. Banyak kok masyarakat Indonesia itu yang baik-baik. Saya kan sudah alamin. Nah, secara keseluruhan nih kita masih panjang ngobrolnya. Biar masyarakat tahu. Baterai masih ini supaya masyarakat tahu. Ambarita memperkenalkan patroli perintis presisi yang lebih bagus, yang lebih jago, harus lebih jago. Betul. Kenapa? Jangan kalah sama umur 45, sama umur 50. Abang 50 kan? Harus begitu. Jadi secara gini Komandan. Secara umum nih kan, secara umum itu komandan-komandan ini kan mohon maaf ini ya, komandan-komandan ini kan mungkin ya, correct if I'm wrong, mungkin pada saat di sekolah gitu kan, apalagi lulusan Adi Makayasa yang ranking ini semua bang. Iya. Ada nggak sih terbersit? Tapi ya pasti nggak ada karena tadi saya sudah dengar dari Pak Adira ya. Ada nggak sih sedikit rasa-rasa kok gue di sini ya gitu. Harusnya gue pakai kemeja putih, dasi merah, ya kan, celana bahan, sepatu hitam. Ada nggak sih terbersit kayak gitu? Kalau kita tentunya tiap orang pasti kan punya keinginan dan ekspektasi masing-masing kayak pemerintah. Tapi terkadang bahwasanya kita percaya kalau kita sudah ditempatkan di sini dan pimpinan sudah memberikan kepercayaan amanah, tentunya itu yang berarti itu yang terbaik, mungkin itu yang terbaik untuk kita dan itu mungkin proses yang harus kita lewati. Betul. Nggak ada yang tahu mungkin beberapa ke depan kalau kita nggak di sini mungkin kita jadi nggak tahu, mungkin kita di sini orang Jakarta jadi mungkin nggak tahu jalan atau bagaimana. Saya nih Pak, saya kan sama Diki nih, orang baru di Jakarta. Orang baru di Jakarta. Mungkin kalau nggak masuk ke tim patroli perintis kita belum tentu hafal jalan. Nggak tahu apa jalan. Pasti ada hikmah di balik ini semua yang Betul. nanti suatu saat pasti kita akan berterima kasih kita ada di posisi kita yang saat ini. Makanya saya senang ngobrol sekarang ini. Jadi gini, kan saya tuh gini, saya tidak mau terlalu mendramatisir sesuatu. Karena apa? Karena dramatisir itu bisa dinilai oleh masyarakat. Dinilai oleh masyarakat dalam artian kayak gini, lu bohong kayak gitu. Enggak. Maksud saya inilah kita apa adanya. Polisi yang masih muda, yang pemikiran orang tanda kutip ekspektasinya, masa lulusan Akpol di situ kan gitu. Ternyata jawabannya rendah hati sekali. Ini makanya luar biasa komandan-komandan kita ini, luar biasa sekali. Memang, kayaknya kalau nggak pinter-pinter nggak mungkin ditaruh di situ, Le. Iya, Justru itu karena ini kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Biar bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau nggak pintar-pintar nggak Kalau mungkin.
taruh di Sabara ya. Abang nggak di Sabara, berarti abang nggak pintar dong. Siapa? Karena saking kelebihan pinternya Jadi lewat ya. Jadi lewat doang. Tapi ini ya banyak juga ya. Pernah nggak waktu pada saat tawuran gitu kan, ngamanin barang bukti banyak begitu? Pernah kita pengalaman seperti itu, Pak. Jadi ngaman pas kita lagi patroli. Pas lagi ngamanin barang bukti gitu diserang sama warga? Kalau jangan sampai. Ya, kalau lihat Ya, aja sana udah bukan kayak apa-apa. pakaian Karena itu tadi, udah kayak komunikasi. polisi Amerika kok. Bukan, karena komunikasinya baik dengan warga. Kan kita udah dengar sendiri Pak Adira tadi ngomong komunikasinya enak. Kita aja yang polisi adem, bro. Apa gimana kalau warga? Saya 13 tahun lagi pensiun, Ah. saya 13. Berarti kalau komandan ini nanti udah kombes itu ya. Ya, kau pensiun lah. Enggak, maksud saya 13 tahun, terus saya pensiun. Nah, Komandan ini mungkin udah kombes kan. Iya kan? terus Saya mau ikutin karirnya komandan. maksud ikut apa? Jadi ini. No. Follow up. Saya mau follow up, saya mau buat neracanya komandan ini. Nah. Karena saya merasa gini komandan-komandan ini rendah hati sekali, bukan karena di kamera ini. Tadi juga waktu WA kayak gitu, adem hati dengarnya. Bukannya bangga-banggain, saya lihat juga merinding saya. Makanya pantaslah dicintai masyarakat polisi itu. Harus. Iya kan? Betul. Kalau Bang Deklin dicintai masyarakat nggak? Ya, alhamdulillah sih. Banyak. Iya, Banyak. Mana ya? Dari Apalagi masyarakat. kalau udah bilang gini, Udah. Pak ucapin selamat ulang tahun. Nah, udah pasti itu. Hampir tiap hari lah ya kita ya. Nah, kembali lagi ke topik. Jadi patroli perintis presisi ini sudah dibentuk Bapak Kapolda selama 6 bulan ya? Sudah 8 bulan 8 bulan ya? dari Januari. Jadi kami ini bisa bilang generasi kedua penerus senior kami yang tahun 2021 kemarin. Iya, udah. Oh, udah ada. Kami yang Enggak, ini yang nerusin. Yang nerusin. Iya, kan Oh. yang 21 udah ke wilayah, udah dipindahin. Oh, udah Jadi regenerasi lah ya. Regenerasi. Udah berapa bulan? Sekarang udah berapa bulan? Jalan sebulan. jalan 1 bulan. 1 bulan dipilih yang terbaik-terbaik ya. Pasti dong. Iya. Ngobrolnya aja ini Iya, kok. udah pasti lah. Set gitu kan. Nah, ada nggak kira-kira harapan-harapan daripada komandan tim yang bertiga ini kan 2 kan nggak di sini kan? Siap. Ya kan? Harapan-harapan kepada masyarakat yang berhubungan dengan situasi jalanan ibu kota Masih Jakarta. Mas lah. Mungkin Pak Diki dulu. Kalau harapan ke masyarakatnya. Ya. Kalau harapan besar saya sih, kalau boleh cerita, kita tuh setiap patroli ada aja pasti yang dapat. Mau itu balap liar, mau itu tawuran. Harapan besar saya sih, udahlah kayak tawuran gitu loh. Apa sih gunanya tawuran? Mau menunjukkan apa sih gitu loh? Untuk tawuran-tawuran itu. Kemudian balap liar juga, mau nunjukin apa sih balap liar seperti itu? Iya. Soalnya kan itu kan 2 hal yang sering kita dapatkan. Udah Oke. dikasih ya, udah kasih tempat sama Bapak. Udah dikasih tempat sama Polda melalui Iya street kan? race. Ya. Balapan. Nah, lanjut. Buat apa sih kayak gitu seperti itu? Terus gak ada gunanya gitu loh. Mau menunjukkan apa gitu? Harapan besar saya udah Top tawuran lah. dihentikan aja, cari kegiatan yang lebih positif. Masih banyak loh kegiatan yang lebih positif gitu. Terus untuk masyarakat sekiranya masih mencintai polisi, dan nyatanya masih mencintai polisi ya. Oh iya, Pak. Masih dong. Nah, lanjut. Kami mohon dengan sangat kerjasamanya melalui seperti yang tadi telah disampaikan, ada IG. Kita juga pada saat patroli misal di daerah rawan kita meninggalkan nomor telepon, sekiranya ada kejadian yang berulang bisa menghubungi kami seperti itu. Kami dengan sangat kepada masyarakat Jakarta untuk bekerja sama dengan bukan hanya dengan patroli perintis presisi tapi dengan semua elemen-elemen di kepolisian untuk menciptakan Jakarta yang aman, nyaman, damai dan sejuk. Selanjutnya nih Pak Adira dong, gantian pesannya untuk masyarakat. Pesan buat masyarakat. Pesan.
untuk masyarakat? Pesan untuk masyarakat seperti yang tadi Diki menyambung yang tadi Diki sampaikan, bahwa sebenarnya apa sih gunanya tawuran? Bisa dibilang menang jadi arang, kalah jadi abu. Gitu, karena gitu. dan kalau kita dari pengalaman, misalkan kita mengamankan pelaku tawuran, pelaku balap liar, ketika kita ajak ngobrol, itu baru mereka menyesal, baru mereka yang kayak banyak, tidak sedikit yang sampai nangis, bisa bilang, oh saya kasihan sama orang tua saya segala macam. Tapi saya bilang, kalian ngomong seperti ini karena pas ketangkep, kalau nggak ketangkep nggak mikir kayak begitu. Jadi pesan saya kepada masyarakat adalah kita sama-sama, nggak bisa cuma dari polisi, nggak bisa dari masyarakat, kita sama-sama bekerja bersama, bergerak bersama. Ayo kita misalkan hal-hal yang negatif tadi seperti tawuran, seperti balap liar, kita tinggalkan dan kita sama-sama cari kegiatan yang lebih positif, yang lebih bisa membangun, yang sama-sama ada manfaatnya. Karena kalau tawuran, kalau misalkan oke lah gagah-gagahan, tapi kalau udah ada yang kebacok, ada yang luka, bahkan ada yang sampai meninggal, yang mau tanggung jawab siapa? Pasti baru nyesalnya sama-sama, dan pasti baru nyesalnya waktu setelah pelaksanaan tawuran kan. Iya, kalau meninggal ya nggak apa-apa, langsung lewat. Kalau giginya copot nggak bisa daftar akpol. Tangannya putus. Kalau tangannya putus nggak bisa bikin gini lagi. Mungkin tangannya gini, ya kan? Kalau nggak bisa gini, Kalau untuk Pak Wahyu, konektivitas di antara 3P PMJ dengan Polres-Polres lain ada nggak sih? Sebetulnya ada, Pak. Kita tentunya ada grup namanya Dream Team Perintis. Oke. Jadi di situ semua tim Perintis 1 Polda Metro Jaya tergabung di sana. Oke. Apabila ada himbauan-himbauan ataupun atensi di sana, kita saling berkoordinasi, Pak. Kita saling backup gitu, Pak. Saling kita ngasih tahu misalkan lagi di sini. Jadi kita berkolaborasi. Lanjut untuk ininya harapan dari Pak Diki, Pak Adira, Pak Wahyu. Untuk patroli perintis presisi ini ke depannya seperti apa? Harapannya. Tadi kan udah sama masyarakat udah ya. Udah masyarakat, udah suka duka. Untuk ke depannya. Udah. Aku tahu Ya maksudmu kan? Bang itu. Nah, harapan maksudnya. untuk ke depannya seperti apa sih? Untuk perintis presisi. Untuk perintis presisi sendiri. Harapannya tentunya kita bisa tetap melakukan yang terbaik, kita bisa apa yang menjadi tupoksi kita, tanggung jawab, fungsi, tugas pokok itu bisa terlaksana dengan baik. Dan kita sama-sama bisa menjaga semangat, menjaga solidaritas baik antar dan tim dengan anggota, dan tentunya nanti ke depan anggota pengalaman yang didapat di patroli perintis presisi ini, apa tugas tanggung jawab yang telah kita lakukan nanti ke depan bisa kita aplikasikan dan kita sama-sama bisa ambil hikmahnya, baik itu dan tim maupun jajaran anggota Dari perintis nantinya, karena kan Bapak Kapolri juga kan bilang dengan terbentuknya patroli perintis presisi ini agar patroli tetap menjaga kewibawaan, tetap humanis, tapi juga jangan takut, harus tegas bila mana menemukan pelaku tindak kejahatan. Jadi jangan iya dong, kan seperti itu. Jadi tegas tidak melukai itu gimana? Ya tegas. Jadi gimana caranya kita bentak dia udah takut nggak ngelawan Tegas sama bentak lain Bang. Ya kalau andai kata udah mau melukai, ini berikan tindakan tegas. Itu Bapak Kapolri seperti itu. Tindakan tegas itu gimana? Siap gerak gitu, bukan? Ya, itu PBB Kan itu tadi harapan untuk patroli perintis presisi, ya kan? Sudah tadi semua dikupas, sudah tadi untuk harapan terhadap masyarakat. Ini karena memang harusnya kan berlima tadi sama Pak Kasubit kita kan tadi berlima. Cuman karena studio kita memang ini supaya kita lebih intimate ngobrolnya, mungkin harus bertiga atau berdua, mungkin suatu saat nanti yang 2 lagi ya. Nah, maksudnya saya itu kan ini kan kita sudah ngobrol tentang kedekatan antara
polisi, khususnya di sini patroli perintis presisi dengan masyarakat, toh. Jadi kita jangan hanya berbual-berbual di sini, terus melakukan pekerjaan kita, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, gitu kan. Memang juga harus kita buktikan dengan bukti yang nyata, contohnya dengan media sosial kita terhadap masyarakat. Nah, untuk itu kami juga membutuhkan setiap orang, sobat-sobat Polri yang menonton ini, supaya bisa terconnected secara nyata dengan 3P. Instagramnya itu apa tadi namanya? Instagramnya kami ulang, patroli perintis presisi _PMJ. Silakan. Huruf besar semua itu? Huruf kecil semua, Pak. Patroli. Perintis presisi _PMJ. Berarti kalau di Polres lain, patroli perintis presisi _Jakarta Selatan, misalnya gitu. Biasanya di belakangnya aja yang beda, Pak. Jaksel Underscore. gitu. Kalau untuk Ada yang dot pakai dot. masing jajaran Polres punya Instagramnya sendiri juga, Pak. Tapi silakan bisa. Nggak ngerti juga. Yang penting ini yang Polda. Enggak, jadi maksud Nanti kalau di search di Instagram cari aja yang penting patroli perintis patroli presisi perintis pasti itu keluar ya, Pak. koneksi semua. Lihat belakangnya aja. Yang kita _PMJ. Nah, ini kan kita kan ngobrol tentang patroli perintis presisi. Kan maksud saya gini, patroli perintis presisi _PMJ, oke, kita percaya DM-DM-nya ditanganin. Karena masih muda-muda. Pasti dia bermain media sosial, kecuali kalau abang kan Udah enggak. hanya ucapan nih, selamat ulang tahun kan gitu. Maksud saya, kalau misalnya niat dengan tidak mendiskreditkan tempat-tempat lain. Kalau misalnya dari Jakarta Utara laporan ke PMJ, gitu kan? Tindakannya seperti apa? Langsung ditanganin atau diserahkan kepada 3P yang bersangkutan? Seperti apa itu? Mungkin Pak Komandan Wahyu? Sebenarnya kalau laporan langsung dari masyarakat, kita bisa langsung menindaklanjuti, Pak. Walaupun misalnya di Jakarta Utara, Walaupun di Jakarta Utara. walaupun misalnya pas 3P-nya lagi di Jakarta Barat, ngebut dong ke sana. Betul, Pak. Selama masih di wilayah. Jadi kita ibaratnya satset. Atau ada nggak kombinasi gitu? Itu persis kan. Penerusnya, makanya saya senang, Pi. Kenapa saya bilang mereka sudah mengadopsi daripada itu. Makanya harus dekat sama masyarakat. Terus nanti ada yang mau saya kasih tahu, cuman nggak boleh di sini. Tadi kan udah saya bilang, karena ada seperti ini. Saya pernah nyoba ya. Saya pernah nyoba itu, mohon maaf. Kita harus jujur dong, Bang. Boleh dong, jujur dong. Saya sudah pernah nyoba itu ke salah satu Polres, saya DM. Dan itu akun real. Dari patroli perintis presisi gitu. Nggak dibalas. Kenapa? Istirahat. Hah? Kenapa Kenapa? positif tinggi? Mungkin Bu. pas lagi yang megang itu lagi istirahat lah. Oh mungkin ya. Oke. Mungkin lagi istirahat. Pas setelah itu dibalas ya? Enggak. Sampai sekarang boleh saya buka itu. Enggak ada. Karena gini. Karena supaya menghindari seperti ini. Supaya menghindari. Kita nggak boleh menyalahkan masyarakat toh. Kita nggak boleh menyalahkan masyarakat bahwasanya masyarakat ada yang bilang seperti ini. Viral dulu baru ditanganin. Kita nggak mau seperti itu. Apalagi komandan-komandan ini dari raut wajahnya saya lihat orang-orang cerdas yang penuh mengabdi 1000% terhadap masyarakat. Nah, saya pernah melakukan itu karena kita nggak boleh marah masyarakat viral dulu baru ditanganin gitu kan. Dan saya tes, saya begini-begini nggak dibalas. Oh mungkin lagi tidur, benar abang bilang. Saya tunggu 2 hari, nggak dibalas. Emang iya kali. Sementara nih, saking dekatnya Bang Jacqueline sama masyarakat, ucapan yang nggak tahu siapapun, Pak, ucapin dong selamat ulang tahun, diucapin sama dia. Nah, iya harus lah. Nah itulah maksud saya kedekatan masyarakat itu. Maksud saya apa daripada statement saya itu menunjukkan bahwasanya mana polisi-polisi yang benar mengayomi melayani masyarakat itu, mana polisi-polisi yang benar yang hanya menggugurkan kewajiban. Ini tadi komandan-komandan sudah bercerita dan saya luar biasa hati saya itu deg-degan aku Bang. Karena it's not only me,
gitu loh. Enggak hanya saya gitu loh. Ternyata banyak itu polisi-polisi yang baik di Polda Metro Jaya. Setuju nggak, Bang? Setuju. Termasuk Bang Jacqueline ini. Amin. Iya. Masuk lah itu. Amin, terima kasih. Aku jadi pengen nangis. Jadi akhir daripada sebenarnya kita masih banyak yang mau kita. Cuman ada beberapa yang nggak boleh karena Merupakan teknis. teknis. Takutnya nanti diapalin sama para pelaku. Karena setiap ada yang ditonton Ambarita sama Bang Jacqueline itu ada juga yang cek ombaknya. Iya. Ya kan dilihat kan di ini. Oh, jangan. Makanya ada kejadian gitu kan. Dia tawurannya 6:30. Padahal ada kiatnya itu supaya menanggulangi seperti itu. Jadi ada yang perlu ditambahkan kemudian mungkin sarannya kami tuh pengen punya satelit sendiri atau iya kan? Ya kalau punya satelit sendiri atau DF sendiri kan lebih enak dong. Betul. Ya kan? Atau mungkin dibentuk tim lebih banyak lagi patrolinya dari jam malam patroli jam berapa? 11 sampai jam 5. Oh, Ya, dikasih tahu kan tadi bilang jangan kasih. enggak, kalau itu enggak apa-apa. Patroli memang supaya masyarakat tahu. Oh, gitu. 11, 12, 13, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 jam loh. Itu kalau dibuat jalur lurus sampai Cirebon itu, Bang. Nyampe Yogyakarta. Tidak. Itu kalau dibawa patroli lurus tapi belum MBN kan? Jangan sampai. KL. Ini merek lah. Itu motor trail. Ini pasti udah ngerasain. Motor trail itu joknya segini dan mesinnya panas. Makanya sering berdiri, ya kan? Bukannya sok-sokan atau gaya-gayaan. Wah, sakit sini. Itu. Apalagi pas sudah laki-laki, ini laki-laki naik motor itu kan panas, pas turun serasa itu hilang. Ya kan? Serasa anunya hilang. Pengalaman pribadi. Jadi harapan-harapan sudah tadi semua. Abang ada yang mau tambahkan? Sudah cukup sih ya. Dan saya khusus pribadi. Saya berterima kasih sama Bapak Kapolda Metro Jaya yang sudah membentuk patroli perintis presisi yang benar-benar dicintai masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat. Yang masih saya tahu yang ini ya. Iya. Mungkin tempat lain saya belum tahu. Karena saya udah ngetes ini IG-nya. Udah pernah pakai akun lain saya tes. Dan itu memang benar-benar apa yang kita bicarakan sekarang itu dan benar-benar terjadi. Call center Sabara itu ada? Ada. Nomornya? 0821 0821 catat Pi. 9276 9276 5763. 5763. Tapi bukannya yang dilaporkan nih, Pak di sini sering ada maling motor. Pak di sini sering ada tawuran. Pak di sini sering ada kejahatan-kejahatan. Jangan dilaporin, Pak kucingku naik pohon nggak bisa turun, tolong dong. Jangan, nggak ngerjain itu namanya, gitu. Nah itu call center, IG-nya sudah punya. Nah, kita berikan apresiasi kepada patroli perintis presisi yang benar-benar melaksanakan tugasnya, tidak memikirkan pribadinya sendiri, tapi demi memikirkan masyarakat. Betul. Ada yang mau ditambahkan? Ada. Seperti misalnya saya sudah punya pacar, jadi sorry to say gitu. Enggak ada. Juga ucapkan terima kasih kepada Pak Merita dan Pak Jacqueline sudah diundang bisa cerita-cerita karena Pak Merita ini juga panutan kita ya. Lebih ke sesepuh. Patroli. Mau nangis aja. Jadi tidak. Jadi yang saya pikirkan kayak gini, bukan masalah sesepuh atau tidaknya. Saya memikirkan kayak gini. Kadang saya merasa karena saya berpikir seperti rambut boleh sama hitam, ya kan? Tapi ada aja gini loh komandan, ada aja orang berpikir seperti ini. Ngapain saya rajin-rajin? Gajinya sama gitu, ada seperti itu. Ya itu namanya orang nggak tanggung jawab lah atas pekerjaannya, Lek. Itu tidak menutup kemungkinan karena saya mengalami sendiri. Tapi setelah komandan-komandan ini melakukan apa yang tadi bilang menjadi teman, menjadi saudara, menjadi kawan dan menjadi apa segala macam, saya merasa oh ya sudah, gue udah tepat di humas gitu loh Bang.
Intinya sih semua pekerjaan tuh nggak ada yang berat, Le. Kalau menurut gue ya. Adalah. Yang penting tuh enjoy. Ada yang berat kerjaan. Semuanya enjoy. Kalau kita pakai enjoy enak aja. Bro. Tidak, ngangkat-ngangkat batu pakai tangan berat itu. Kalau andai kata di bawah enjoy. Ada nggak dia ngeluh? Tetap berat bang. Aduh berat. Aduh. Kan ini bicaranya ngeluh. Oh. Merasa berat. Ngeluh Kalau kalau andai kata itu. kita bawa enjoy, enak kan? Betul. Mau jam berapa pun enjoy. Iya, jam 11 sampai jam 5. Kayak enjoy. Iya. Karena kita udah biasa begadang juga dulu. Ya kan? Berapa hari enjoy. Kalau apa? Karena kita mencintai. Tapi beda bang, lebih berat ini bang. Iya sama. Tidak, abang dulunya di mobil, ini di motor. Iya sama. Gue juga kadang-kadang di motor. Abang coba naik naik motor trail itu segini coknya itu. Udah segini, keras, mesinnya 250 cc, panas. Nah, Iya kan? kan udah sesuai dengan kerjaan ya. Kerjaan lu patroli, ya lu kerjanya di motor, ya di motor dong. Iya mak, Kerjaan gue di mobil, ya di mobil. Jangan disamain. Lebih berat ini 11 sampai jam 5. Iya. Mereka ini pulang. Saya itu lepas tiket. Iya, mereka kita nggak ada lepas mereka ini pulang, Ah. iya, pulangnya sama tukang sayur. Iya. Dari pasar kan. Iya, mereka pulang tukang sayur berangkat kerja pak, berangkat kerja orang mau pulang gitu. Semoga Pak Diki, Pak Adira, Pak Wahyu sehat-sehat terus, tetap semangat, tetap membuat yang terbaik buat masyarakat karena polisi wajib mencintai masyarakat. Betul. Tetapi masyarakat belum tentu wajib mencintai polisi, Betul. tetapi polisi wajib mencintai masyarakat. Karena kalau kita sudah cinta duluan, maka cinta pun akan datang dan bersemi. Betul. Seperti yang Bang Jacqueline lakukan selalu, mencintai masyarakat. Iya dong. Masyarakat secara umumnya, Iya. bukan secara khusus ya. Terima kasih buat Pak Diki, Pak Adira, Pak Wahyu. Semoga di dalam melaksanakan tugas tetap semangat, tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, tetap melakukan yang terbaik buat masyarakat, tetap melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara. Masyarakat Tetap nomor 1 adalah Satya Prabu. Betul. Yang penting masyarakat juga jadi aman, nyaman. Kerja malam, pulang malam juga merasa aman dan nyaman karena adanya Patroli Perintis Presisi. Jadi kawan-kawan Sobat Polri, kita sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol kita ini yang ya sedikit banyak berguna lah buat kalian. Kalian sudah dapat Instagramnya, kalian sudah dapat call centernya. Mari kita lakukan bekerja sama. Seperti tadi komandan-komandan ini bilang, bahwasanya kita harus tetap harapannya masyarakat bekerja sama dengan kepolisian. Polisi harus wajib mencintai masyarakat. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi sobat-sobat Polri, mari kita ikutin semua apa nasihat-nasihatnya tadi, pesan-pesannya, dan kita bekerja tidak akan berhasil kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Seperti itu Bang. Penutup. Iya. Apalah? Penutup. Kok penutup? Iya. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, apa Le? Maka Tidak ada ubahnya pelaku-pelaku kejahatan itu dengan yang menuntaskan kejahatan itu sendiri. jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, Maka kebaikan itu akan tertanam terus di dalam hati yang membalas kebaikan itu sendiri. itu perkara biasa. Biasa. Jika kebaikan dibalas dengan kejahatan, Maka kebaikan itu akan tetap menjadi suatu kebaikan yang tidak akan berubah menjadi pasti kejahatan. dianggap Dolim. Tapi jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu namanya mulia dan terpuji. Makanya stop tawuran, stop melakukan tindak kejahatan. Kalau nggak mau lu berhadapan dengan Patroli Perintis Presisi. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka. Terima kasih.